praktek bimbingan konseling, tewok kebingungan siswa dalam memilih jurusan kuliah setelah lulus sekolah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, masuk, Nak. Silakan tidur. Iya, Bu. Insya Allah ada apa? Belum. Sebelum itu kita relax dulu. Kita nanya nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana sekolahnya lancar? Alhamdulillah lancar juga, Bu. Banyak tugas ya, Bu. Saya, Bu. Masya Allah, sabar anak itulah tugas sebagai ini ya, siswa ya. Ini udah kelas berapa? Saya udah kelas 12, Bu. Ya Allah, bentar lagi lulus dong ya, bulan depan ini. Udah Iya. mulai pendaftaran ya? Iya. Ini bentar lagi kan ujian, Bu. Jadi saya sudah mau terjadi semua ikutin jalur rapot, Bu. Oh gitu. Jadi ini hari ini kita mau bahas apa nih? Ini, Bu. Ya, nah, saya kan ini kan bentar lagi udah mau lulus kan, Bu. Nah. Saya mau kuliah. Terus tuh saya bingung, Bu. Kan ini saya kemarin hubungin sama Ibu Yati kan saya dapat kuota SM. Nah itu saya pengen banget, Bu, udah dari kelas 10 kan, Bu, saya mengincar kuota SM. Saya mau ngambil ini, Bu, jurusan psikologi. Kira-kira bagus nggak, Bu, untuk saya, Bu? Bagus sih, tapi ini tergantung kayak itu memang kemampuan kamu di situ kah atau bagaimana. Sebelumnya Nak Nabila ini jurusan apa ya? Saya jurusan IPA. Oh, masih nyambung aja ya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau misalnya jurusan IPA itu nyambung aja ke semua jurusan. Nah, Nak Nabila mau psikologi ya tadi. Iya. Emang pertimbangannya apa nih mau psikologi? Nggak ada sih, Bu, saya kayak suka aja gitu, Bu, sama psikologi yang berbau dengan psikologi gitu, Bu, kayak baca orang misalnya gitu, Bu. Ya, saya suka, Bu. Tapi ya, ini Ibu sharing nih tentang psikologi. Siapa tahu Nak Nabila masih bingung psikologi itu sebenarnya seperti apa. Mungkin yang di pikiran anak-anak itu psikologi itu ya mendengarkan curhatan orang. Di psikologi itu juga belajar tentang matematika, contohnya itu statistik. Nah, itu jadi gimana nih pertimbangan dari Nak Nabila masih mau di psikologi atau gimana? Tapi saya pengennya itu sih, Bu, kayak orang tua saya itu maunya saya di kedokteran. Saya nggak mau, Bu, saya nggak sanggup. Ini saya bilang saya mau psikologi gitu. Tapi saya juga agak-agak ragu sih, Bu, kalau mau ngambil psikologi, Bu. Ini Nabila ada opsi lain nggak? Opsi lain gitu mau kuliah di mana selain di Unmu atau jurusan psikologi? Rencana saya mau di ini, Bu, yang di Universitas Islam itu, Bu. Saya mau ke situ. Oh di Winsis itu ya? Iya. Winsis yang di Kiro itu ya? Iya. Seberapa Pokoknya tuh? di sana tuh, Bu, yang di sana tuh. Saya kira aku kalau di situ kan juga saya ada kayak kepikiran gitu kalau misalnya saya nggak terima di umur seperti itu, Bu. Ini nggak apa kalau gitu kalau gitu saya daftar dua kayak gitu, Bu, di Unmul sama di UINSI, Bu. Ya nggak apa-apa. Jadi ini Nabila kalau pendaftaran itu kan ini di apa namanya Nabila kan dapat kuota SNMPTN ya? Iya, Bu, daftar. Nah itu Nabila bisa daftarkan di apa namanya itu LTMPT, akun LTMPT. Nah nanti Nabila disitu pilih universitasnya apa, pilih jurusannya. Nah biasanya itu satu universitas itu ada dua jurusan itu yang diambil. Misalnya pilihan pertama Nabila mau psikologi misalnya gitu. Terus jurusan keduanya Nabila mau ambil apa gitu, misalnya kedokteran. Nah itu Nabila bisa nanti dilihat hasilnya pilihan pertama atau pilihan kedua. Nah saran ibu yang benar-benar Nabila pengen itu ditaruh di opsi pertama dan nanti kemungkinan terpilihnya itu lebih banyak lah peluangnya gitu. Nah kalau untuk di apa namanya tadi UIN kan Nabila udah daftar nih di LPMPT, tapi Nabila juga bisa daftar di UIN kayak gitu, daftar di UIN. Tapi kalau misalnya yang di LPMPT atau di universitas itu keterima, Nabila harus relakan nih yang di UIN itu harus diambil LPMPT karena kalau yang LTMPT Nabila nggak ambil itu nanti berpengaruh sama adik kelas Nabila. Adik kelas Nabila nggak dapat kuota lagi gitu. Nah, jadi dipertimbangkan aja. Terus juga
kalau misalnya Nabila mau pilih ini jurusan, Nabila juga harus lihat peluang-peluang dari teman-temannya Nabila gitu. Kalau misalnya ada yang ngambil di jurusan psikologi, itu kemungkinan kecil peluangnya bisa mengecil. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngambil jurusan psikologi, peluang Nabila besar di situ. Gitu ya Bu. Jadi saya tetap ini ya Bu, bisa dua-duanya kan Bu? Bisa dua-duanya, boleh dicoba. Itu kalau misalnya Bu, kalau saya maunya tiba-tiba pengennya di UIN sih gimana Bu? Ya nggak apa juga sebenarnya, kan itu pilihan Nabila ya, cuman ya itu mungkin nanti berpengaruhnya ke adik kelasnya Nabila. Jadi Nabila ini aja, maksudnya dilihat peluangnya lagi, kira-kira yang bakalan diterima pasti itu di mana. Apalagi kan Nabila dapat kuota SNMPTN ya, itu kan nggak semua orang dapat. Berarti Nabila ini termasuk yang cerdas loh. Jadi dipikirkan aja, Nabila lebih condong di UIN atau di melamar. Nabilanya sendiri gimana? Maksudnya lebih suka gimana? Terus kalau di UIN Nabila mau ambil jurusan apa emangnya? Saya sekarang mau ambil ini Bu, pendidikan agama Islam. Oh, bagus juga loh itu pendidikan agama Islam. Itu Nabila motivasinya mau ambil jurusan itu di UIN kenapa? Ini Bu, saya melihat Ibu Nur ngajar tuh kayak bagus gitu, Nabila itu saya kayak tertarik gitu Bu. Jadi Bagus juga itu. Nah, jadi Nabila maunya yang mana nih? Condongnya lebih condong ke psikologi atau mau pendidikan agama? dulu aja sih Bu, saya kayak belum tahu kenapa ini anaknya kemana. Nabila nanti cita-citanya mau jadi apa? Rencananya mau jadi guru Bu, tapi kayak guru yang bisa jadi psikologi gitu Bu. Nah, kalau kayak gitu ibu saranin ambil psikologi pendidikan. Gimana Bu itu Bu? Ada, tapi itu ada di Unasari, Banjar. Ada itu jurusan psikologi pendidikan Islam. Nah, Oh, gitu ya Bu. itu ada di situ Unasari. Kita bilang bisa tuh dipikirkan lagi opsi di situ jurusan itu karena itu ada tuh psikologi pendidikan Islam. Jadi Nabila belajar psikologi, Nabila belajar pendidikan juga, Nabila juga belajar tentang Islamnya gitu. Oke Bu, nanti saya kabarin orang tua saya dulu kalau misalnya mau kuliah di situ Bu. Itu dapat izin ya Bu. Amin. Makanya jangan lupa berdoa ya, berdoa, usaha juga. Terus juga jaga-jaga karena bila ini nilai rapat ya. Iya. Jadi jaga-jaga juga kalau misalnya ada suatu hal yang terjadi mungkin Nabila juga bisa mulai dari sekarang belajar-belajar gitu ya. Terus juga nanti kalau misalnya ada masalah lagi nih setelah konsultasi sama ibunya Nabila, kalau misalnya ada yang dibingungkan lagi nih nanti datang aja lagi ke BK ya. Makasih ya udah mau datang ke BK ini buat konsultasi. Ya Bu, makasih juga Bu udah dengarkan teman saya Bu. Semoga saya bisa menentukan pilihan saya Bu. Amin. Semangat ya Nabila.